أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ما رب إلى الشكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق نية كفاه ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه ومن استنصره على أعدائه وحسدته ناصره وتولاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن حافظ دينه وجاهد في سبيل الله أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong muttaqin dan senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan Allah. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia, seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat pujian-pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat atau sebaliknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu dikatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata, seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rasulullah mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bisa difahami sebaliknya, bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan tauhid. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah,
yakni sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan orang lain. Fitnah umumnya berujung pada adu domba sehingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam. Fitnah masuk kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikarunia akal sehat, agar ia berpikir terhadap setiap yang ia lakukan atau ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dikeluarkan. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu juga buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan." Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari status WA, Facebook, cuitan di Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang saudara. Karena itu, kita seyogyanya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun atau klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat raqib dan atid. Marilah kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga apa yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang maslahat untuk sesamanya. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qussihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabah
والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء من الفيروس كورونا والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.